Memasuki usia ke-76, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tetap mempertahankan visi misinya untuk terus membuktikan kepada rakyat dan negara bahwa TNI AL selalu siap siaga dan dapat diandalkan setiap saat untuk mengawal kebijakan pemerintah dan membentengi kedaulatan negara. Satu wujud pengabdian TNI AL pada negara adalah pada masa sekarang ini, di mana negara mengalami musibah pandemi dunia, pandemi COVID-19. TNI AL gelar serbuan vaksin COVID-19 untuk rakyat Indonesia. 76 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk mempertahankan konsistensi sebagai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, TNI AL. Namun bagaimana perjalanan serta peran TNI AL sejak didirikan pada tanggal 10 September 1945 hingga saat ini? Berdirinya Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut pada tanggal 10 September 1945 menjadi tonggak penting bagi kehadiran Angkatan Laut di lingkungan NKRI yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Terbentuknya Organisasi Militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, turut memacu keberadaan TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI, dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Sejak tahun 1966, ALRI yang kemudian disebut dengan TNI AL mengalami babak baru dalam perjalanan sejarahnya. Seiring dengan upaya integrasi ABRI, TNI AL berperan aktif dalam operasi pendaratan pasukan, operasi darat gabungan, dan penggeseran pasukan melalui laut. Mulai dasawarsa 1980-an, TNI AL melakukan langkah modernisasi peralatan tempurnya. Kapal-kapal perang buatan Eropa Timur yang telah menjadi inti kekuatan TNI AL era 1960 dan 1970-an dinilai sudah tidak memenuhi tuntutan tugas TNI AL. Pada saat yang sama, TNI AL mengembangkan militer non-tempur yang berupa operasi bakti kemanusiaan, Surya Baskara Jaya, di berbagai daerah terpencil di Indonesia yang hanya bisa dijangkau lewat laut. Pembenahan-pembenahan yang terjadi dalam tubuh TNI AL tahun demi tahun merupakan bagian dari tekad TNI AL menuju hari esok yang lebih baik. Prajurit Detasemen Jala Mangkara Korps Marinir yang biasa disingkat dengan Denjaka Kormar merupakan pasukan khusus milik TNI AL. Denjaka Kormar dilatih untuk menghadapi serangan-serangan berbahaya seperti operasi anti-terorisme, anti-sabotase, anti-bajak laut, misi klandestin lainnya yang masih berkaitan dengan laut, dan berbagai operasi khusus sesuai dengan perintah Panglima TNI. Komando Pasukan Katak merupakan salah satu pasukan elit TNI AL yang memiliki kemampuan setara dengan pasukan khusus Amerika Serikat, Navy SEALs. Pasukan elit ini dibentuk pada tanggal 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer Operasi Trikora di Irian Barat. Kota Kopaska adalah prajurit-prajurit terpilih. Tugas utama mereka menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai, dan operasi pendaratan kekuatan amfibi. Mereka mampu menyelam hingga kedalaman 300 meter. Setelah mengetahui bagaimana sejarah dan pasukan-pasukan khusus yang ada dalam TNI AL, selanjutnya kita akan membahas struktur organisasi TNI AL.